Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari UPBJJ UT Batam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dengan mata kuliah praktikum IPA dengan dosen pengampu Ibu Fadilatul Huria MPD. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum lanjut ke video pembahasan, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya yang dimana masing-masing sudah bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Yang pertama, saya sendiri, Farida Samosir. Yang kedua, Tri Setiawan. Yang ketiga, Dewi Rosida Sibarani. Yang keempat, Dera Hairani Lingga. Yang kelima, Devia Sari. Yang keenam, Dewi Susanti, dan yang terakhir, yang ketujuh, Altania Borukaro. Praktikum ini cukup sederhana untuk dilakukan. Bapak Ibu hanya perlu mengamati makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal Bapak Ibu, baik itu hewan maupun tumbuhan. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum ini hanya alat tulis dan lembar data pengamatan. Berikut langkah kerja yang akan dilakukan pada pengamatan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Langkah kerja pertama, temukan 5 tumbuhan dan 5 hewan yang ada di sekitar lingkungan kita. Langkah kerja kedua, catat ke-10 makhluk hidup pada lembar pengamatan. Langkah kerja ketiga, amatilah ciri-ciri dari makhluk hidup yang sudah dilihat. Berikut hasil pengamatan kelompok 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bergerak. Tumbuhan dan hewan mempunyai ciri-ciri seperti bergerak. Tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan dari luar, seperti media pertumbuhan dan cahaya matahari. Sedangkan hewan bergerak menggunakan kaki, sayap, sirip, dan perut. Ciri dari makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Tumbuhan dan hewan mempunyai ciri-ciri seperti bernafas. Tumbuhan bernafas menggunakan alat pernafasan seperti lentisel, stomata, akar lapisan tanah di bumi. Sedangkan hewan bernafas menggunakan alat pernafasannya seperti paru-paru, insang, dan puni-puni udara. Kemudian, ciri-ciri dari makhluk hidup yang ketiga adalah makan. Tumbuhan dan hewan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tumbuhan memakan unsur hara di dalam tanah dan membutuhkan air. Sedangkan hewan ada yang pemakan daging, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, bahkan pemakan segalanya. Kemudian, ciri-ciri dari makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh. Tumbuhan dan hewan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan yang awalnya kecil akan tumbuh menjadi besar. Sedangkan pertumbuhan pada hewan awalnya dari anak hewan akan tumbuh menjadi hewan dewasa. Ciri-ciri dari makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak. Tumbuhan dan hewan mengalami perkembangbiakan. Tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Sedangkan hewan ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau dinamakan vivipar, dan ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur atau dinamakan dengan ovipar. Serta ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau yang dinamakan dengan ovivipar. Selanjutnya, ciri-ciri dari makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Tumbuhan dan hewan memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan merupakan kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan atas rangsangan yang sudah diterima. Ciri-ciri dari makhluk hidup yang ketujuh adalah ekskresi. Tumbuhan dan hewan mengalami ekskresi. Ekskresi adalah
proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Tumbuhan melakukan ekskresi dari stomata dan lentisel, sedangkan hewan melakukan ekskresi dari ginjal, hati, usus, dan anus. Hasil pengamatan hewan dan tumbuhan. Dapat kita lihat, ayam bergerak menggunakan kakinya, sedangkan pohon beri bergerak karena adanya rangsangan dari luar, seperti angin. Ikan bernapas menggunakan insang, sedangkan pohon sirih bernapas menggunakan stomata dan inti sel pada daun. Kelinci memakan tumbuhan dan buah-buahan, dan pohon cabai membutuhkan air dan unsur hara pada tanah. Kucing tumbuh menjadi lebih besar dan gemuk. Pohon pepaya tumbuh menjadi lebih tinggi. Burung berkembang biak dengan bertelur, dan pohon pisang berkembang biak dengan bertunas. Setelah selesai melakukan pengamatan, langkah kegiatan berikutnya adalah memberi tanda checklist pada lembar data pengamatan. Berikut adalah data lembar pengamatan yang telah dibuat, dan berdasarkan data pada lembar pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri: pertama bergerak, kedua bernafas, ketiga makan, keempat tumbuh, kelima berkembang biak, keenam peka terhadap rangsangan, dan yang ketujuh ekskresi. Demikian hasil dari video praktikum kelompok 1 mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.